Bab 860. Usai mendengar ucapan Lutfi, Wira tersenyum dan berkata, bisa kamu jelaskan lebih lanjut? Lutfi langsung melanjutkan, walaupun Ratu telah melahirkan seorang pangeran yang berstatus mulia, dia masih bayi. Masih butuh waktu lama sebelum dia bisa menjadi putra mahkota di masa depan. Lagi pula, hal ini belum bisa dipastikan. Siapa tahu, bayi ini akan mati mudal. Daripada menunggu beberapa tahun atau bahkan belasan tahun, lebih baik kamu bekerja sama dengan keluarga Juwanto untuk mencapai tujuanmu. Selama kamu mau bekerja sama, keluarga Juwanto akan memenuhi semua permintaanmu di masa depan. Kamu juga sudah bertemu dengan Pangeran Yahya, bukan? Dia anak yang berbakat dan sepertinya kalian juga berjodoh. Kalau dia menjadi putra mahkota, kamu mungkin bisa menjadi guru imperial. Bukankah hal yang baik kalau kamu bisa menikmati kekayaan dan kemuliaan yang berkelanjutan? Tambah Lutfi. Harus diakui, perkataan Lutfi memang masuk akal. Jika dibandingkan dengan keluarga Barus, keluarga Juwanto memang lebih kuat. Daripada bayi pangeran keturunan keluarga Barus, Yahya memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi putra mahkota. Kata-katamu memang tepat, tapi apa kamu tahu apa yang aku inginkan? Tanya Wira belak-belakan. Dinilai dari karakter keluarga Barus, mereka pasti bekerja sama denganmu karena tuntutanmu masih bisa mereka terima. Kutebak, itu antara lain kekayaan atau kekuasaan, tapi kekuasaan ini pasti dalam batas yang wajar, bukan? Tebak Lutfi. Jika Wira membantu keluarga Barus dan akhirnya malah mengincar kekuasaan tertinggi, keluarga Barus tidak mungkin setuju. Jadi, tuntutan Wira pasti hanya seputar uang dan kekuatan untuk melindungi diri. Tidak lebih dari itu. Tebakanmu benar, yang aku inginkan cuma kekayaan dan kehidupan yang stabil. Aku nggak tertarik menjadi penguasa dan semacamnya, jawab Wira dengan jujur. Mendengar itu, Lutfi sontak tersenyum dan berkata, kalau hanya begitu, keluarga Juwanto juga bisa menyanggupinya. Wira memandang Lutfi, lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Lutfi, aku akui tawaranmu sangat menggiurkan, tapi tindakan keluarga Juwanto sudah keterlaluan. Lutfi tertegun sejenak, tidak begitu mengerti maksud Wira. Keterlaluan, apa maksudmu? Tanyanya. Wira berkata dengan tenang. Seharusnya aku nggak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang perbuatan keluarga Juwanto padaku, kan? Setelah masalah sampai pada titik ini, kalian baru berusaha merekrutku. Apa kalian nggak merasa ini sedikit terlambat? Sejak Wira resmi dikirim sebagai duta ke kerajaan Monoma, dia telah mengalami percobaan pembunuhan dan dipersulit dalam berbisnis. Setelah melakukan semua ini, keluarga Juwanto baru kepikiran untuk merekrutnya. Wira sangat membenci metode seperti ini. Ini bukan lagi tawaran yang agresif, tetapi pemaksaan. Setelah mencoba membunuh dan menghalangi bisnis Wira, sekarang mereka ingin merekrutnya. Metode ini mungkin efektif jika dilancarkan pada orang lain. Namun, itu tidak berlaku pada Wira. Bahkan, dia merasa jijik. Wira paling benci saat ada yang menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasinya dan memaksanya tunduk. Dia tidak menyukai cara kerja keluarga Juwanto, lantas mana mungkin dia bisa bekerja sama dengan mereka. Tuan Wahyudi sedang membicarakan percobaan pembunuhan dan masalah penjualan gelas kristal yang dihalang-halangi, ya. Tebak Lutfi sambil tertawa. Ya, sahut Wira sambil mengangguk. Lutfi berkata, aku rasa ini bukan sesuatu yang nggak bisa diperbaiki. Selain itu, semua ini dilakukan agar Tuan Wahyudi memahami satu hal, yakni keluarga Juwanto sangat kuat. Kalau kamu bekerja sama dengan keluarga Juwanto, masa depanmu cerah. Sebaliknya, kalau kamu memusuhi keluarga Juwanto, biarpun dilindungi keluarga Barus, kamu tetap akan kesulitan. Wira paling benci mendengar ucapan macam ini. Kamu sedang mengancamku, ujarnya sambil menyipitkan mata. Nada bicaranya mulai terdengar dingin. Ini bukan ancaman, tapi kalau Tuan Wahyudi menganggapnya begitu juga nggak apa-apa, sahut Lutfi. Bab 861. Lutfi menatap Wira lekat-lekat saat berkata demikian. Hebat, cara kerja keluarga Juwanto boleh juga. Menawarkan imbalan setelah memberikan ancaman, metode ini cukup belak-belakan, ujar Wira sambil memicingkan matanya. Dia menggelengkan kepalanya seraya tersenyum. Apa jawaban Tuan Wahyudi? Tanya Lutfi lagi. Wira berkata, kembalilah dan katakan pada tuanmu, aku nggak tertarik bekerja sama dengan keluarga Juwanto. Fondasi suatu aliansi adalah saling menghormati. Aku ngeri pada kekuatan keluarga Juwanto yang terlalu besar. Sulit dibayangkan apa jadinya kalau kalian balik memusuhiku setelah kerjasama berakhir. Wira berkata apa adanya. Jika keluarga Juwanto mendiskusikan masalah ini sejak awal, dia mungkin akan mempertimbangkannya. Namun, sekarang Wira bahkan tidak akan memedulikannya. Lutfi menatap Wira lekat-lekat. Kemudian, dia perlahan berdiri dan berkata, aku mengerti, karena Tuan Wahyudi begitu keras kepala, kita lupakan saja pembicaraan tadi. Ingatlah untuk berhati-hati di dunia yang penuh bahaya ini. Selamat tinggal. Usai berkata begitu, Lutfi segera pergi. Baik Wira maupun Lutfi sama sekali tidak bertele-tele. Tiap pertanyaan langsung dibalas jawaban. Lantaran tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, tidak ada gunanya mereka berlama-lama. Wira tidak peduli. Bagaimanapun, pilihannya dalam masalah ini adalah langkah mati.
Dengan memihak yang satu, berarti menyinggung yang lain. Jika keluarga Barus dan keluarga Juwanto dibandingkan, keluarga Juwanto tentu saja lebih unggul. Bagaimanapun, setelah Raja Bakir mangkat, Yahya kemungkinan besar akan naik tahta. Sementara itu, kondisi keluarga Barus tidak begitu optimis. Setelah Raja Bakir mangkat, bayi itu tidak mungkin menjadi raja. Namun, hal semacam ini juga perlu dilihat dari kedua sisi. Sayang, panggil Wulan. Saat ini, Wulan, Dian, dan Dewina keluar dari balik tirai. Waktu Lutfi datang ke sini, ketiga wanita itu bersembunyi di balik tirai dan mendengar semua pembicaraan tadi dengan jelas. Kalian sudah dengar, kan? Gimana pandangan kalian? Tanya Wira sambil memandang ketiga wanita yang dicintainya. Wulan berpikir sejenak, lalu berkata, keluarga Juwanto nggak mudah dihadapi, sepertinya kamu akan dalam bahaya. Kemudian, Dewina juga berkata, kalau dilihat dari situasi saat ini, memihak keluarga Juwanto tentu saja adalah pilihan terbaik dan teraman. Dian justru menggeleng dan berkata, biarpun keluarga Juwanto lebih unggul, dengan cara kerja seperti itu, mereka bisa saja berkhianat di masa depan. Pendapat ketiga wanita itu membuat Wira tersenyum. Wulan menunjukkan kekhawatirannya atas keselamatan Wira. Dewina berasal dari keluarga kerajaan Agrel, jadi dia lebih kritis dalam menganalisis keuntungan dan kerugian. Ucapannya juga sangat akurat. Sementara itu, Dian adalah seorang pebisnis yang berkemauan keras dan pantang menyerah. Jika bukan begitu, dia tidak mungkin meninggalkan keluarga Wibowo. Wira berkata, kalian benar, situasi ini memang berbahaya. Pilihan paling mudah adalah bekerja sama dengan keluarga Juwanto, tapi kita harus menghadapi kemungkinan mereka berkhianat di masa depan. Lagian, orang yang langsung menggunakan metode intimidasi untuk mendapatkan sesuatu nggak cocok dijadikan partner. Orang-orang seperti ini hanya peduli pada kekuatan, bukan perasaan. Jadi, kita nggak akan memihak keluarga Juwanto. Tambah Wira. Ketiga wanita itu tidak terkejut mendengar keputusan Wira. Sayang, terus gimana dengan bisnis kita? Keluarga Juwanto pasti nggak akan membiarkan kita menjual produk kaca, kata Wulan. Mendengar ini, Dian dan Dewina juga memasang ekspresi masam. Keluarga Juwanto ini benar-benar angkuh. Mereka menggunakan cara kotor untuk menghalangi bisnis mereka. Sungguh mengesalkan. Wira menghela napas, setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena nggak bisa menjualnya, kita nggak perlu terburu-buru. Aku memang bermaksud membuka jalur perdagangan. Kebetulan, kita bisa mengubah krisis menjadi peluang. Mendengar ini, Wulan, Dian, dan Dewina tampak bingung. Maksudnya, tanya mereka serempak. Bab 862. Wira terkekeh-kekeh sejenak sebelum berkata. Karena kita sedang membicarakan topik ini, biar ku jelaskan pada kalian cara berbisnis. Sebenarnya, Wira bukanlah seorang pebisnis. Namun, setelah melakukan perjalanan waktu, dia masih memiliki memori tentang dunia sembilan asalnya dan bisa menarik pelajaran dari perjuangan banyak orang di sana. Mendengar ini, ketiga wanita itu buru-buru duduk di kursi dan menatap Wira penuh perhatian. Wira lantas berkata, apa kalian tahu hal terpenting dalam berbisnis? Ketiga wanita itu punya pendapatnya masing-masing tentang hal ini. Wulan langsung berkata, produk, kan? Produk yang bagus pasti laris. Betul. Wira mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum. Iya, inilah landasannya. Dengan produk yang bagus, kita nggak perlu khawatir tentang penjualan. Dian mengerjap dan berkata, selain produk yang bagus, keuntungan juga sangat penting. Kalau laba nggak cukup besar, orang-orang nggak akan berbisnis. Wira juga mengangguk seraya berkata, benar, seperti kata pepatah, ada gula ada semut. Kalau nggak ada untung, siapa yang mau repot-repot berbisnis? Dewina menimpali, selain hal-hal itu, kurasa yang cukup penting adalah, mendapat hasil yang cepat. Mendengar ini, Wira juga mengangguk seraya berkata, nggak salah, keuangan beberapa orang mungkin nggak cukup kuat sehingga menginginkan hasil yang cepat. Kalau operasi nggak efektif, mereka mungkin akan duluan bangkrut sebelum bisa mendapat untung. Pendapat ketiga wanita itu tidak salah. Pertama adalah produk, kedua keuntungan, dan yang terakhir adalah operasi. Bisa dibilang, kesimpulan mereka sangat akurat. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketiga wanita itu berbakat dalam bisnis. Saat ini, Wira tertawa dan melanjutkan. Tapi, kalian melupakan satu hal. Ketiga wanita itu tertegun sejenak. Mereka merasa sudah menyebutkan semuanya, entah apa lagi yang terlewatkan. Wira berkata, produk, keuntungan, dan kecepatan menghasilkan keuntungan adalah karakteristik bisnis itu sendiri. Tapi, faktor selain ini akan menentukan bisa atau enggaknya kita bersaing. Pedagang biasa hanya menjual produk, tapi beberapa pedagang yang lebih baik menjual reputasi baik atau bahkan jasa. Kalian mungkin nggak mengerti maksudku, jadi biar ku beri sebuah contoh. Misalnya, beberapa orang kaya mampu membeli gula kristal kita, tapi gimana dengan gelas kristal? Banyak orang nggak sanggup membelinya. Jadi, salah satu faktor terpenting dalam berbisnis adalah penempatan posisi. Lantas, di mana posisi kita? Tambah Wira. Wira menjelaskan panjang lebar untuk memperluas wawasan dan pemikiran mereka. Bagaimanapun, ini semua adalah pemikiran modern yang dirangkum oleh banyak orang. Setelah mendengar kata-kata Wira, ketiga wanita itu tercengang dan pada saat yang sama mereka mulai memikirkannya.
Posisi mereka, apakah mereka menjual produk, kualitas, atau jasa? Namun, mereka menjual segalanya. Entah itu gula kristal murah, gelas kristal mahal, atau barang lainnya. Jenisnya sangat banyak sehingga mereka sulit menentukan penempatan posisi mereka. Bab 863. Melihat ketiga wanita itu terdiam, Wira pun berkata, "Sebenarnya, posisi kita bukanlah sebagai pihak penjual." Wulan dan Dewina tertegun sejenak, bagaimanapun kedua wanita itu belum lama terjun di dunia bisnis. Sebaliknya, Dian langsung paham. "Wan, maksudmu, kita akan bertindak sebagai produsen?" tanya Dian. Wira segera mengangguk dan berkata, "Ya, posisi kita adalah penyuplai produk dari sumbernya." Mendengar itu, Dian sontak mengernyit dan berkata, "Wan, tapi kalau membiarkan orang lain menjual produk bagus kita dan mendapat keuntungan darinya, uang yang kita dapat jadi lebih sedikit, kan?" Wira tentu juga mengetahui hal itu. Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, "Itu benar, tapi ada begitu banyak kota di kerajaan Nuala ini. Kalau kita bersusah payah menjual sendiri, mana bisa kita mengembangkan bisnis ke banyak kota? Lebih baik biarkan orang lain yang menjualnya, biar mereka yang mengeluarkan tenaga. Selain itu, kalau kita menjual sendiri, berapa banyak tenaga kerja yang perlu kita pekerjakan? Setidaknya butuh satu orang terpercaya yang harus dipekerjakan di setiap tempat, bukan? Itu terlalu merepotkan," tambah Wira. Ketiga wanita itu terkejut mendengarnya. Ternyata Wira ingin mengembangkan bisnisnya ke seluruh wilayah kerajaan Nuala. Jika demikian, mereka memang tidak bisa menjual produk sendiri. Dengan terlalu banyak pekerja, kontrol akan sulit dilakukan. Kita akan berperan sebagai penyuplai dan para pedagang akan datang untuk membeli stok, lalu menjualnya sendiri. Dengan begitu, produk kita akan cepat terjual, sementara mereka juga senang karena mendapat untung, ujar Wira lagi. Dian berkata, "Tapi, sepertinya itu bakal sulit. Jarak antara Provinsi Lowala dan Provinsi Artana sangat jauh. Takutnya mereka nggak bersedia melakukan perjalanan untuk membeli. Perjalanan jauh akan mendatangkan risiko. Bisa gawat jika mereka diadang bandit atau semacamnya." Wira mengangguk, lalu meneruskan. "Ini poin penting yang juga ingin ku sampaikan. Rencananya, kita akan mengirimkan produk langsung ke tangan pedagang. Dengan begini, mereka dapat menghasilkan uang tanpa perlu melakukan perjalanan jauh mengambil stok. Nggak mungkin mereka nggak tertarik." Bukannya ini bakal lebih sulit?" ujar Dian dengan nada terkejut. Wira tertawa, lalu menggeleng dan berkata, "Biarpun sulit, itu nggak mustahil. Kita hanya bertanggung jawab mengirimkan barang, tapi mereka tentu nggak akan tinggal diam soal bahaya di sepanjang jalan. Kalau menyangkut keuntungan, mereka mungkin akan lebih memperhatikan hal ini daripada kita. Terlebih lagi, uang akan membuka jalan. Bandit sekalipun ingin menjalankan bisnis. Kalau mereka merampok kita, mereka hanya untung sekali itu saja, belum lagi amarah publik yang bakal terpancing. Mereka nggak akan bisa bertahan lama kalau merugikan kepentingan orang lain. Tapi, ada satu keuntungan dari situasi ini." Setelah memikirkannya sejenak, Wulan berkata, "Kita bisa bekerja sama dengan para bandit di sepanjang jalan, lalu mungkin mereka bisa membantu kita di masa depan." Wira menatap Wulan penuh apresiasi. Benar, ini adalah salah satu alasan dirinya ingin menjalin aliansi bisnis. Jalur perdagangan ke Provinsi Jawali di sisi selatan telah dibuka, tetapi jalur perdagangan ke Provinsi Suntra di sisi utara belum. Kali ini, yang harus dia lakukan adalah memantapkan langkah awal. Kita akan berteman dengan orang-orang ini. Mereka akan mendapatkan uang, sementara kita mendapatkan sekutu. Kedua belah pihak sama-sama senang. Selain itu, masih ada keluarga Barus yang membantu kita, jadi seharusnya nggak terlalu sulit untuk mewujudkannya. Tentu saja, ini baru rencana, realisasinya belum tentu semudah itu. Tapi, aku yakin kita bisa melakukannya, ujar Wira. Kerajaan Nuala sedang dalam kondisi buruk, jika ada kesempatan untuk menghasilkan uang, Wira yakin tidak ada yang akan menolaknya. Ketiga wanita itu tampak sangat kagum. Ini pertama kalinya mereka mendengar tentang rencana bisnis seperti itu. "Kalau begitu, masih banyak hal yang harus kita lakukan," ujar Dian. Wira mengangguk sebagai tanggapan. Ini adalah salah satu alasan utama dirinya membawa ketiga wanita itu. Bab 864. Kerajaan Monoma sangat berbahaya, Wira tidak mungkin membiarkan ketiga istrinya mengikutinya ke sana. Setelah tiba di Provinsi Suntra, Wira berencana menyuruh mereka menunggunya di sana. Dia dan Danu akan pergi berdua. Wulan, Dian, dan Dewina akan tetap tinggal di wilayah kerajaan Nuala dan mempersiapkan bisnis. Wira yakin bahwa mereka akan baik-baik saja, apalagi ada 10 prajurit pasukan Zirah Hitam dan orang keluarga Barus yang akan menjaga mereka. Kalaupun terjadi sesuatu, masing-masing dari mereka memiliki senjata. Siapapun yang berniat mencelakai mereka bertiga harus berpikir dua kali. Wira ingin melatih mereka untuk mandiri. Bagaimanapun, kaum wanita tidak lemah. Dia juga bukan tipe orang kolot yang tidak mengizinkan wanita melakukan apapun. Jika demikian, potensi mereka akan terbuang sia-sia. Seperti kata pepatah, keahlian yang beraneka ragam pasti akan bermanfaat di masa depan. Wira juga sudah mempertimbangkannya sejak lama. Jika ada kesempatan bagus, dia tidak akan menyia-nyiakannya.
Sekarang, keluarga Barus mengandalkannya untuk mengontrol situasi di kerajaan Monoma. Jadi, keluarga Barus pasti akan menjaga Wira dan ketiga istrinya dengan baik. Keesokan paginya, Wira membeli sebuah toko di Provinsi Artana dan meninggalkan beberapa barang dagangannya di sini. Dia meninggalkan gula kristal, sabun, parfum, gelas kristal, perlengkapan menstruasi, dan sebagainya. Kemudian, Wira menunjuk seorang veteran pasukan Zirah Hitam untuk berjaga di sana. Wira tidak bermaksud untuk berjualan di sini, tetapi cukup membuat beberapa pedagang tertarik pada produknya. Setelah mengurus masalah ini, Wira kembali melanjutkan perjalanan. Dari Provinsi Artana, mereka terus bergerak ke utara menuju Provinsi Yolas. Saat ini, Lutfi telah kembali ke kediaman Juwanto dan menghadap Kumar. "Tuan, Wira menolak bekerja sama dengan kita," lapor Lutfi pada Kumar. Mendengar ini, Kumar langsung memicingkan matanya. Meskipun sedikit terkejut, dia tertawa dan berujar. "Kukira Wira ini adalah orang yang pintar, tak kusangka dia orang yang berpandangan sempit. Cara tercepat untuk mendapatkan hal yang diinginkan adalah bekerja sama dengan keluarga Juwanto. Namun, Wira malah memilih keluarga Barus. Menggelikan. Sejak awal, kita memang nggak berencana bekerja sama dengan dia. Baiklah, itu bukan masalah. Pengaruh keluarga Juwanto cukup kuat di sekitar Provinsi Suntra, tapi di Provinsi Suntra, bisa dibilang kitalah penguasanya. Selain itu, aku juga sudah memberitahu orang kerajaan Monoma supaya Wira nggak bisa kembali hidup-hidup. Pria itu sudah dipastikan akan mati," ujar Kumar. Namun, Lutfi tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan, apa bisa semudah itu? Raja Monoma yang baru mungkin nggak begitu mudah dikendalikan." Kumar mendengus dan membalas, "Aku tahu, tapi masalah ini saling menguntungkan. Kita membunuh Raja Monoma yang sebelumnya dan membuat mereka marah. Tapi, kita mendukung raja baru ini dan memberi mereka begitu banyak dukungan. Kalau mereka berani menolak, aku akan menutup semua toko keluarga Juwanto dan memutus semua hubungan bisnis dengan mereka." Kumar tidak takut karena merasa menggenggam kelemahan kerajaan Monoma di tangannya. Sementara itu, meski Lutfi yakin kerajaan Monoma tidak akan berani menolak perintah keluarga Juwanto, dia tetap merasa waspada pada Wira. "Tuan, bukan hal yang baik kalau membiarkan keluarga Barus terus melindungi Wira. Kurasa, lebih baik kita turun tangan sendiri dan menyingkirkan Wira sebelum dia memasuki kerajaan Monoma," ujar Lutfi. Lutfi merasa Wira adalah sosok yang tidak bisa ditebak. Mereka tidak boleh membiarkan Wira memasuki wilayah kerajaan Monoma. Kumar sependapat, dia lantas mengangguk dan berkata, "Iya, utus beberapa master bela diri ke sana. Biarpun ada master dari keluarga Barus, kita tahu jumlahnya nggak lebih dari 50-an orang. Kali ini, kirim 100 orang untuk menghabisi mereka." Kumar telah menyiapkan orang-orangnya untuk segera berangkat. Bab 865. Dengan mengutus 100 orang, walaupun ada perlindungan dari keluarga Barus, Wira pasti akan mati. Tanpa tahu apa yang direncanakan Kumar, Wira tiba di desa pegunungan dekat Provinsi Yolas setelah melalui 3 hari perjalanan. Besok, mereka baru akan memasuki kota. Malam ini, Wira hendak menginap semalam di hutan. "Kak Wira, ada desa nggak jauh di depan. Kenapa kita nggak ke sana saja?" tanya Danu penasaran. Mereka tengah duduk mengelilingi api unggun dan makan daging buruan dengan ekspresi bingung. Sebenarnya, Wira bukannya tidak mau pergi ke desa itu. Dia hanya takut akan melibatkan penduduk desa dalam masalah. Wira pun berkata, "Karena aku menolak untuk bekerja sama, keluarga Juwanto nggak akan membiarkan aku mencapai kerajaan Monoma. Mereka pasti akan berusaha membunuh kita. Waktu itu, Rumi berhasil menghentikan serangan mereka, tapi kita jadi mengekspos jumlah pasukan kita. Kemungkinan, kali ini mereka akan mengutus lebih banyak orang. Kalau terjadi perkelahian, keluarga Juwanto mungkin akan membantai semua orang di desa ini untuk menutup mulut mereka," jelas Wira. Bagaimanapun, mereka hendak membunuh utusan resmi istana yang ditunjuk ratu. Meskipun bukan dekret raja yang menunjuk Wira sebagai duta, membunuhnya tetap merupakan kejahatan serius. Keluarga Juwanto tidak akan berani menanggung penghakiman atas kejahatan itu sekarang. Menurut Wira, orang-orang itu pasti akan bertindak malam ini. Rumi menyipitkan matanya, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Keluarga Juwanto nggak akan melepas kita, tapi jangan khawatir, Tuan Wahyudi. Aku akan melindungimu walau harus mempertaruhkan nyawa." Wira menggeleng dan segera berkata, "Rumi, kamu orang yang setia, sangat disayangkan kalau kamu mati di sini. Beritahu rekan-rekanmu agar mereka nggak perlu mati-matian melawan. Orang yang diinginkan lawan itu aku. Kalian hanya perlu mengadang mereka. Berapa banyak pun yang lolos ke hadapan kami akan kami tangani sendiri." Rumi tercengang mendengar ucapan penuh percaya diri Wira. Dia tahu bahwa para veteran yang melindungi Wira sangat kuat. Namun, jika ada puluhan orang yang datang menyerang, mereka pun sulit bertahan. Melihat Wira tidak menjelaskan lebih jauh, Rumi pun mengangguk. Dia mengeluarkan seruling dan mulai memainkannya. Suara unik yang dihasilkan segera mendapat respons. Wira masih sedikit terkejut dengan teknik Rumi ini. "Rumi, teknikmu ini boleh juga. Sepertinya kamu latihan cukup lama sebelum bisa mencapai hasil yang efektif, iya?" tanya Wira. Dia cukup terkesan dengan metode Rumi. Rumi mengangguk dan menjawab,
Aku belajar dari kecil, metode ini bisa digunakan untuk komunikasi sederhana. Wira tersenyum, sepertinya dia juga harus memikirkan metode untuk berkomunikasi seperti ini. Masih ada banyak hal yang merepotkan dalam berkomunikasi menggunakan merpati pos. Saat mereka tengah makan mengelilingi api unggun, tiba-tiba terdengar bunyi seruling. Ekspresi Rumi berubah serius, lalu dia segera berkata, Tuan Wahyudi, tebakanmu tepat sekali. Ada 100 orang kuat yang dikirim ke sini. Wira mengangguk seraya berkata, minta rekan-rekanmu untuk enggak melawan. Hentikan saja sebanyak yang mereka bisa, lalu biarkan sisanya lewat. Rumi sedikit terkejut, apakah Wira bermaksud turun tangan sendiri? Namun, dia tetap menurut dengan patuh. Lagi pula, Wira tidak mungkin menyerah tanpa perlawanan. Bersiaplah, ujar Wira sambil melirik ke arah Danu. Danu mengangguk dan segera berdiri. Begitu pula para prajurit pasukan Zirah Hitam, mereka semua telah bersiaga dan mengeluarkan senapan masing-masing yang lebih dimodifikasi. Bab 866. Terdengar suara pertarungan sengit tak jauh dari tempat Wira dan yang lainnya berkumpul. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa itu adalah pertarungan antar master bela diri. Pada saat yang sama, Wira mendengar derap langkah kaki menghampiri mereka. Tidak lama kemudian, 30-an orang telah mengepung tempat itu. Orang-orang ini mengenakan topeng dan memandang Wira dan yang lainnya dengan sorot mata garang. Rumi sangat gugup, dia menggenggam pedang panjang di tangan dan terlihat siap menyerang kapan saja. Wira memandang orang-orang ini dan berkata dengan tenang. Apa keluarga Juwanto yang mengirim kalian untuk membunuhku? Alih-alih menjawab, salah satu dari orang-orang itu berkata dengan dingin, nggak usah banyak omong. Kalian semua bakal mati hari ini. Usai berkata demikian, orang itu langsung bersiap menyerang. Namun, Danu mendadak mengarahkan senapannya ke orang itu dan menarik pelatuk. Dor, peluru mengenai kepala pria itu dan membunuhnya seketika. Kejadian ini sangat cepat sehingga tidak ada yang sempat bereaksi. Sepertinya kalian nggak paham kalau diajak bicara baik-baik. Danu, tembak lagi, perintah Wira. Danu kembali menembak tanpa ragu. Kali ini, dia langsung melepas sebanyak 3 tembakan. 3 orang langsung roboh ke tanah. Semua itu terjadi dengan begitu cepat. Tidak ada satupun dari para pembunuh ini yang sempat bereaksi. Bukan hanya mereka, bahkan Rumi pun tercengang. Ini, gumam Rumi. Dia sedikit terkejut. Apakah ini yang namanya senapan? Bagaimana benda ini bisa sekuat itu? Sekarang, kita sudah bisa bicara baik-baik, kan? Ujar Wira sambil memandang orang-orang itu. Setelah beberapa tembakan tadi, orang-orang ini langsung terdiam ketakutan dan tidak berani maju lagi. Apalagi, selain Danu, masih ada veteran pasukan Zirah Hitam yang memegang senapan dan mengarahkan moncong senapan ke arah mereka. Jumlah mereka sekitar 30 orang dan jarak mereka dengan kelompok Wira hanya sekitar 6 meter. Dinilai dari kecepatan tembakan tadi, mereka pasti mati jika nekat maju. Jadi, sekarang mereka tidak berani bertindak gegabah. Tuan Wahyudi memang luar biasa, ujar salah satu pria bertopeng itu dengan sorot mata ngeri. Haha, itu cuma trik kecil. Kembalilah dan beritahu tuanmu kalau aku nggak ingin bermusuhan dengannya, aku pun nggak ingin membunuh siapapun. Tapi, kalau dia bersikeras mengirim orang untuk mengusikku, mari kita lihat seberapa banyak orang yang akan kubunuh nantinya, ujar Wira penuh intimidasi. Para pembunuh itu menarik napas dalam-dalam dan tidak berani maju. Salah seorang dari mereka yang tadi bicara pun menangkupkan tangannya dan berujar. Kami akan menyampaikannya. Usai berkata begitu, dia melambaikan tangannya dan langsung membawa rekan-rekannya pergi. Bercanda, ya, jika tidak pergi, haruskah mereka menunggu kematian di sana? Meski tim mereka terdiri dari 100 orang, kebanyakan dari mereka telah ditahan oleh orang-orang keluarga Barus. Di sisi ini, mereka kehilangan 4 anggota dalam waktu singkat. Orang-orang yang tersisa mungkin bisa membunuh Wira jika mereka benar-benar berusaha. Namun, senjata di tangan Wira dan yang lainnya sangat mengerikan. Mereka tidak berani mengambil risiko untuk benar-benar bertarung. Setelah orang-orang itu pergi, Rumi memandang senapan di tangan Danu dan yang lainnya dengan takjub. Dia berkata, Tuan Wahyudi, dengan senjata ini, siapa yang bisa menjadi lawanmu? Rumi benar-benar terkejut. Hahaha, kamu berlebihan, balas Wira. Bab 867. Dengan kejadian barusan, keluarga Juwanto nggak akan gegabah lagi. Lagian, dia tahu dia nggak bisa membunuhku, ujar Wira. Dia tahu bahwa bahaya dari perjalanan ini bukan dari kerajaan Nuala, melainkan kerajaan Monoma. Sekelompok orang itu beristirahat semalam di sana dan memasuki kota keesokan paginya. Situasi Provinsi Yolas tidak berbeda jauh dengan Provinsi Artana. Tanah di kedua provinsi ini sangat subur. Hanya saja, keduanya masih sedikit di belakang Provinsi Lowala. Setelah kejadian tempo hari, Wira malas menjual gelas kristal lagi. Dia langsung membeli toko dan mengikuti strategi sebelumnya. Wira menempatkan 1 prajurit pasukan Zirah Hitam di sini untuk menjaga toko dan menarik perhatian para pedagang. Jalur perdagangan ini memang belum terbuka, tetapi itu hanya soal waktu. Wira melakukan semua ini demi membuka jalan bagi rencana masa depannya. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke tempat seperti ini. Jadi, Wira mengajak ketiga wanita itu berkeliling. Pada saat ini, Kumar yang berada di kediaman Juwanto juga telah menerima kabar.
Dia tampak terkejut setelah membaca pesan yang disampaikan lewat merpati pos. Hebat juga Wira, tak kusangka dia mampu mengintimidasi pasukanku, ucap Kumar. Kumar memberikan pesan itu pada Lutfi. Setelah membacanya, matanya membola kaget. Lutfi berujar takjub. Wira punya senapan yang sangat canggih. Begitu ditembakkan, 4 orang langsung terbunuh. Orang-orang yang mengikuti Wira masing-masing juga membawa satu senapan. Dengan kata lain, mereka bisa menangani 40 hingga 50 orang sekaligus. Lutfi tercengang. Senjata sehebat ini bahkan tidak dimiliki pasukan kerajaan Nuala. Namun, Wira memilikinya. Dia benar-benar mengerikan. Seharusnya Wira juga tahu kalau senjatanya akan menjadi incaran banyak orang. Karena kita nggak bisa merekrutnya, sepertinya kita terpaksa menyingkirkannya. Tapi, sebelumnya, kita harus mendapatkan senjata canggih itu. Ujar Kumar dengan binar serakah di matanya. Lutfi bertanya, tapi, gimana caranya? Biar kerajaan Monoma yang langsung menangkapnya. Setelah disiksa, kita rebut barangnya, kata Kumar. Lutfi hanya bisa mengangguk. Tak lama, seekor merpati pos terbang keluar dari kediaman Juwanto. Semua itu di luar pengetahuan Wira. Saat ini, dia masih berjalan-jalan di sekitar Provinsi Yolas bersama ketiga wanita kesayangannya. Mereka baru merasa puas setelah berkeliling seharian. Tiap daerah memiliki keunikannya masing-masing. Meski asing, hal-hal yang baru dan berbeda terasa menyenangkan dijelajahi. Wira tidak tahu bahwa pada tengah malam lewat 10 menit, seekor merpati pos tiba di ibu kota kerajaan Monoma. Di atas aula istana saat ini, seorang pria yang tampaknya baru berusia sekitar 25 tahun sedang membaca surat yang dikirim lewat merpati pos dengan raut muram. Hebat, keluarga Juwanto benar-benar berani memerintahku, ujar pria itu. Pria ini adalah raja kerajaan Monoma yang baru, Taufik Monoma. Di depannya, duduk beberapa pria tua dan seorang wanita. Mereka mengenakan pakaian unik yang sepertinya merupakan pakaian khas bangsa Monoma. Mendengar ucapan Taufik, satu-satunya wanita di sana tertegun sejenak. Dia lantas mengambil surat itu dan membacanya sambil mengernyit. Keluarga Juwanto hanya meminta kita untuk menangkap Wira, lalu menyerahkannya pada keluarga Juwanto. Tanya wanita itu. Taufik mengangguk dengan ekspresi masam. Kak, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menangkap Wira? Tanya wanita itu lagi. Beberapa pria tua itu menimpali, sepertinya kita terpaksa menuruti permintaan keluarga Juwanto dalam masalah ini. Ya, duta ini bukan orang penting. Kita tangkap saja dia. Tapi, kalau kita menangkap duta kerajaan Nuala, hubungan kita dengan mereka akan benar-benar rusak. Para pria tua itu menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Setelah dipikir-pikir, mereka semua menyadari dilema dari masalah ini. Mereka juga bisa mengerti alasan Raja Monoma begitu marah. Taufik mendengus dingin. Setelah berpikir cukup lama, dia lantas berkata, keluarga Juwanto benar-benar nggak punya maksud baik. Bab 868. Usai Taufik berkata demikian, beberapa orang tua tampak mengangguk, begitu pula dengan wanita itu. Kemudian, si wanita segera berkata, keluarga Juwanto benar-benar ingin mengikat takdir kita bersama mereka. Nada bicaranya terdengar sangat kesal. Setelah itu, Taufik kembali mengeluh, keluarga Juwanto memiliki pengaruh yang cukup besar di antara kita, bahkan sudah menyusup ke dalam pemerintahan. Hal itu benar-benar membuatku kesal. Aku sedang memikirkan cara untuk menghilangkan pengaruh mereka di sini. Kalau permintaan mereka benar-benar kita lakukan, kita mungkin akan mengusik kerajaan Nuala. Beberapa tahun terakhir, kerajaan Monoma selalu menghadapi bencana alam dan ancaman tanpa henti. Kas negara juga sudah kosong. Apabila benar-benar bersitegang dengan kerajaan Nuala, itu nggak akan menguntungkan kita. Timpal Taufik. Sebagai Raja Monoma, Taufik sangat paham akan hal ini. Jadi, sebenarnya dia tidak ingin berperang melawan kerajaan Nuala. Tentunya, alasan dia menyetujui keluarga Juwanto adalah karena janji-janji yang diberikan oleh mereka. Hanya saja, ada perbedaan signifikan antara berpura-pura berperang dan berperang sungguhan. Saat ini, Taufik tengah menggunakan taktik pengelabuan untuk mencari perdamaian. Bukan hanya dapat menunjukkan kekuatan kerajaan Monoma dan memperkuat rezim baru ini, tetapi juga demi kepentingan keluarga Juwanto. Taufik adalah raja yang baru saja naik tahta sehingga dia khawatir bahwa raja lainnya akan iri. Kerajaan yang paling dekat dengan kerajaan Monoma adalah kerajaan Nuala, sementara yang terdekat kedua adalah kerajaan Soka. Jika Taufik berani secara langsung menantang kerajaan Nuala, mungkin kerajaan Soka akan berpikir 2 kali sebelum mencoba untuk mengambil keuntungan. Ini adalah tindakan sederhana yang dapat dijelaskan dengan satu kata, yaitu berani. Taufik mungkin tidak kuat, tetapi dia berani mengambil risiko. Sikapnya ini tetap bisa menghancurkan pikiran mereka yang licik. Sebaliknya, kematian mendiang Raja Monoma memang berdampak buruk pada pemerintahan mereka. Apabila kerajaan lain benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat sesuatu, itu bisa merugikan fondasi mereka. Mengenai kerjasama dengan keluarga Juwanto, itu terjadi karena kerajaan Monoma menyadari bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Pada saat yang sama, mereka juga mendapatkan akses ke beberapa toko dan aset lainnya milik keluarga Juwanto sehingga bisa digunakan untuk mengisi kas negara. Itu sebabnya, Taufik pun menyetujui mereka.
Akan tetapi, kini keluarga Juwanto memintanya untuk mengambil tindakan melawan kerajaan Nuala. Dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apabila mereka tidak melakukan apapun, keluarga Juwanto pasti akan marah. Jika benar-benar membuat masalah, itu juga tidak akan menguntungkan mereka. Taufik berpikir keras, lalu menatap wanita itu sembari berkata, "Dik, kamu sepertinya harus turun tangan kali ini." Usai mendengar perkataan kakaknya, wanita itu tertegun sejenak, lalu bertanya, Kak, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Taufik pun menjelaskan sambil tersenyum. "Cukup usir Wira dari kerajaan Monoma saja. Kalau nggak bisa mengusirnya, jangan membunuhnya. Orang ini, cukup hebat. Dia berani datang ke kerajaan Monoma dan mengambil risiko, mungkin karena sudah memiliki rencana. Coba kamu cari tahu apa tujuannya dan dengarkan penjelasannya." Setelah mendengarkan penjelasan Taufik, wanita itu mengedipkan mata dan sontak memahami maksudnya. "Baik, Kak, aku akan segera pergi." Usai berpamitan, wanita itu pun langsung berangkat. Namun, beberapa orang tua yang ada di sana tampak khawatir. "Yang mulia, bukannya ini terlalu gegabah? Putri memiliki temperamen yang buruk. Apabila mereka berseteru, takutnya." "Iya, bukannya itu terlalu berbahaya." Beberapa orang tua itu sangat khawatir. Akan tetapi, Taufik hanya tersenyum ke arah mereka. Tidak ada yang lebih memahami adiknya daripada dirinya sendiri. Wanita itu memang terlihat santai, tetapi dia adalah seorang ahli bela diri. Dia sangat bijaksana, cerdas, dan tahu apa yang dia inginkan. Itu sebabnya, membiarkan adiknya pergi adalah pilihan terbaik yang bisa Taufik lakukan. "Nggak usah khawatir." Usai berkata demikian, Taufik tidak berkomentar lebih lanjut. Hanya saja, tatapannya saat memandang burung merpati terlihat agak dingin. Setelah tinggal selama 2 hari di Provinsi Yolas, Wira dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan ke Provinsi Suntra. Sementara itu, pada saat ini di ibu kota kerajaan Nuala, Raja Bakir telah pulih perlahan di dalam istana. Bab 869. Beberapa hari ini, Raja Bakir merasa pusing dan lemas sehingga tidak bisa melakukan apapun. Saat ini, Wira sudah hampir tiba di Provinsi Suntra dan akan segera memasuki wilayah kerajaan Monoma. Kalaupun dia tidak mengizinkan Wira untuk menjadi duta, semuanya sudah terlambat. Apalagi, dekret yang dikeluarkan Ratu Jihan juga tidak dapat dibatalkan begitu saja oleh Raja Bakir. Saat ini, Raja Bakir telah lumayan pulih dan tengah duduk bersandar di ranjang istana Nairi. Setelah meminum sup, dia langsung bertanya kepada Ratu Jihan. "Ratu, apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir di istana?" Raja Bakir masih khawatir. Bagaimanapun, kerajaan Monoma hendak menyerang kerajaan Nuala. Dia masih merasa tidak tenang dalam hatinya begitu Ratu Jihan mendengar ini, dia segera berlutut di lantai sembari berkata, "Yang mulia, Anda tidak sadarkan diri selama beberapa hari terakhir, jadi hamba tidak punya pilihan selain campur tangan dalam urusan istana. Hamba memohon kepada Yang Mulia untuk mengampuni tindakan hamba." Ratu Jihan segera memohon maaf, tetapi hal ini justru membuat Raja Bakir berkata sambil tersenyum. "Kamu nggak perlu membahas tentang itu. Lagi pula, kamu melakukan semuanya demiku. Aku nggak akan menyalahkanmu. Jadi, apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir? Katakanlah." Kemudian, Ratu Jihan pun menceritakan semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Banyak hal telah diurus dengan baik sehingga tidak ada masalah besar. Setelah mendengar penjelasannya, Raja Bakir hanya mengangguk dan tidak terlalu khawatir. Kemudian, dia pun bertanya, "Bagaimana dengan kerajaan Monoma?" Inilah yang paling membuatnya khawatir. Hanya pasukan perbatasan kerajaan Monoma, yang mendekati wilayah kita, tapi belum menunjukkan tanda-tanda ancaman. Hamba membuat keputusan tanpa izin Yang Mulia untuk mengutus Wira sebagai duta dan membiarkannya pergi ke kerajaan Monoma. Hamba berharap akan ada hasil yang baik, jelas Ratu Jihan. Setelah mendengar perkataan Ratu Jihan, Raja Bakir tertegun sejenak sebelum bertanya. "Siapa? Wira?" Dia tidak menyangka bahwa Ratu Jihan akan mengutus Wira sebagai duta. Ratu Jihan segera menjelaskan. "Yang Mulia, hamba memohon pengampunan. Demi masalah ini, hamba telah mengumpulkan ke-6 menteri, serta penasihat kiri dan kanan untuk berdiskusi. Mereka berdebat tanpa henti dan akhirnya memilih 2 orang sebagai duta. Hamba tidak berani bertindak sembrono, ditambah lagi, Yang Mulia, sedang sakit. Hamba khawatir apabila kerajaan Monoma mengetahuinya, mereka akan memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kekacauan, jadi hamba timpal Ratu Jihan." Dia berlutut di tanah sehingga ekspresinya tidak terlihat. Akan tetapi, wanita itu sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, ini melibatkan ke-6 menteri, serta penasihat kiri dan kanan. Raja Bakir sendiri yang tidak sadarkan diri sehingga seseorang tentu harus mengambil tanggung jawab. Ratu Jihan hanya mengikuti kehendak semua orang. 2 orang. Kalau begitu, kenapa nggak mengirim orang yang satunya lagi? Tanya Raja Bakir sembari mengernyit. Itu karena, orang yang satunya lagi, adalah penasihat kiri, jawab Ratu Jihan segera. Begitu mendengar perkataannya, Raja Bakir tertegun sejenak. Penasihat kiri. Di dunia ini, tidak ada aturan yang membiarkan penasihat menjadi duta.
Apabila hal itu benar-benar dilakukan, orang lain pasti akan mentertawakan kerajaan Nuala. Dalam situasi yang genting ini, bahkan nggak ada satu orang pun yang bersedia pergi sebagai duta ke kerajaan Monoma. Ini benar-benar mengecewakanku, ujar Raja Bakir yang sangat emosi. Yang mulia, keadaan ini sangat mendesak. Selain itu, tidak ada banyak orang juga saat ini. Penasihat kanan mengatakan bahwa Wira memiliki pengalaman menjadi duta, jadi membiarkannya pergi adalah pilihan yang paling tepat. Hamba adalah orang yang kurang bijak, jadi, hamba pun setuju. Kalau yang mulia ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah hamba, ujar Ratu Jihan segera. Namun, Raja Bakir yang mendengarkan penjelasannya malah berkata seraya menggeleng. Ratu, berdirilah. Apa yang kamu lakukan memang terpaksa. Kalau aku berada di posisimu, di mana mengharuskanku memilih salah satu di antara dua orang, aku juga akan memilih Wira. Bagaimanapun, nggak ada aturan untuk mengutus penasihat sebagai duta. Kemudian, Raja Bakir pun menghela napas, sementara Ratu Jihan perlahan bangkit. Hanya saja, dia masih berpura-pura tidak tahu dan bertanya dengan penasaran. Yang mulia, ada satu hal yang tidak hamba mengerti. Raja Bakir menatapnya dan langsung berkata, apakah kamu ingin bertanya, kenapa aku nggak membiarkan Wira pergi ke kerajaan Monoma? Bab 870. Ratu Jihan tampak mengangguk. Dia memang tidak paham tentang hal ini. Sementara itu, Raja Bakir menghela napas dan menjelaskan. Aku nggak bisa memahami Wira. Pada kunjungan terakhirnya ke kerajaan Agrel, dia kembali dengan gelar Raja Utar dan telah menjalin hubungan erat dengan kerajaan Agrel. Kali ini, aku khawatir dia juga akan menjalin hubungan dengan kerajaan Monoma, jadi aku nggak ingin membiarkannya pergi. Mendengar perkataan seperti itu, Ratu Jihan tahu bahwa kecongkakan dan kecurigaan dari Raja Bakir kembali muncul. Dia segera bertanya. Yang mulia, Wira mungkin hebat, tapi dia hanya seorang pejabat kecil. Kalau Anda ingin memberdayakannya, lakukan saja, begitu pula dengan sebaliknya. Kenapa harus begitu bingung? Meskipun kata-katanya terdengar sederhana, Raja Bakir malah berkata sambil tersenyum. Aku adalah seorang raja, bagaimana bisa aku bertindak seperti itu? Kata-katamu nggak salah, tapi Wira memang memiliki beberapa kekuatan dan dukungan. Terakhir kali, ketika ingin membunuhnya, aku bahkan nggak bisa melakukannya. Raja Bakir menimpali, di wilayah kerajaan Nuala, ada asosiasi perdamaian, berbagai aliansi dagang, dan juga banyak perampok. Mereka semua jelas mendukung Wira. Selain mereka, ada pula kerajaan Agrel. Sejujurnya, aku khawatir akan tiba suatu hari di mana aku nggak bisa memberdayakannya, tapi nggak bisa meninggalkannya juga. Perasaan itu, seperti burung yang terlepas dari sangkar. Aku bisa melihatnya dan yakin bahwa ia nggak akan bisa melukaiku. Tapi, aku nggak akan bisa mengendalikannya lagi. Jelas Raja Bakir. Sebenarnya cukup wajar apabila Raja Bakir berpikir demikian. Setiap raja mungkin tidak akan mengizinkan hal semacam itu terjadi. Ratu Jihan tidak banyak berkomentar tentang hal ini. Hanya saja, dia tidak setuju dengan pemikiran Raja Bakir. Ini bukanlah pemikiran yang seharusnya dimiliki oleh seorang raja. Tak lama kemudian, Raja Bakir melanjutkan. Baiklah, karena Wira sudah pergi, kita biarkan saja dulu dan tunggu hasil darinya. Raja Bakir tahu bahwa karena hal ini sudah terjadi, dia tidak perlu mencabut dekret yang dikeluarkan Ratu Jihan. Biarlah Wira pergi ke sana. Saat ini, Wira telah tiba di Provinsi Suntra. Seperti yang dia lakukan di Provinsi Artana dan Provinsi Yolas, Wira juga membeli sebuah toko dan meninggalkan jejak di tempat baru. Setelah kembali nantinya, dia hendak bersiap-siap membuka jalur perdagangan. Tidak jauh dari sana adalah wilayah kerajaan Monoma. Setelah hari ini, Wira akan memulai perjalanan ke sana secara langsung. Saat makan malam, Wira melihat ketiga istrinya lalu bertanya sambil tersenyum. Besok, kita sudah akan tiba di kerajaan Monoma. Apakah kalian merasa gugup? Ketiga wanita itu hanya tersenyum dan sama-sama menggelengkan kepala. Wulan pun menjawab. Untuk apa merasa gugup? Selama bisa bersamamu, kalaupun akan menghadapi bahaya, kami tetap nggak akan takut. Ketika Tuan Wira berada di sisi kami merasa aman, ujar Dewina. Setelah mendengar ini, Wira pun tertawa terbahak-bahak, lalu dia melanjutkan. Tapi, sebenarnya aku sudah membohongi kalian. Begitu mendengar kata-kata Wira, ketiga wanita itu tertegun sejenak. Entah kenapa Wira tiba-tiba berkata demikian. Sayang, kamu berbohong, dalam hal apa? Tanya Wulan segera. Wanita yang cerdas itu telah menduga satu hal. Wira pasti tidak ingin membiarkan mereka ikut ke kerajaan Monoma. Kalian seharusnya bisa menebaknya. Sebenarnya, aku nggak ingin kalian ikut ke kerajaan Monoma, ucap Wira seraya tersenyum. Kata-kata Wira sontak membuat raut wajah dari ketiga wanita itu berubah. Dewina yang cemas buru-buru berkata. Tapi kamu sudah berjanji untuk membiarkan kami ikut. Wira menggeleng, lalu berkata dengan tenang. Kalau aku nggak berjanji seperti itu, apa kalian akan merasa rileks selama perjalanan ini? Kerajaan Monoma sangat berbahaya. Aku nggak akan membiarkan kalian ikut denganku ke sana. Jadi, kalian tinggallah di sini dan tunggu aku kembali. Wira sudah akan pergi ke kerajaan Monoma besok. Jadi, ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu ketiga istrinya. Namun, Wulan malah berkata.
Tapi, bab 871. Wulan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mampu memahami maksud Wira. Pada saat yang sama, ketiga wanita itu merasa sangat terharu. Wira berjanji untuk membiarkan mereka ikut ke kerajaan Monoma sehingga mereka bisa begitu rileks selama perjalanan ini. Bahkan, Wira juga membawa mereka mengelilingi Provinsi Yolas, Provinsi Artana, dan Provinsi Suntra sepanjang perjalanan. Hal ini membuat mereka merasa sangat bahagia dan menikmati perjalanan tersebut. Sementara itu, Wira yang hendak pergi ke kerajaan Monoma besok, baru mengungkapkan kenyataannya sekarang. Sejujurnya, semua tindakan pria itu adalah demi mereka. Hanya saja, Wulan, Dewina, dan Dian masih khawatir. Mereka ingin mengikuti Wira ke kerajaan Monoma dan tidak ingin tinggal di sini. Kalian seharusnya tahu sifatku. Jadi, tunggulah aku kembali di sini. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu, bantulah aku untuk mengurus bisnis dengan baik. Aku akan meninggalkan pasukan Zirah Hitam untuk kalian dan membawa Danu bersamaku. Jangan khawatir, ini nggak akan memakan waktu terlalu lama, jelas Wira sambil tersenyum. Pria itu sama sekali tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Bagaimanapun, kerajaan Monoma memang sangat berbahaya. Meskipun Wira sangat percaya diri, dia tetap tidak ingin ketiga istrinya mengambil risiko. Wulan, Dewina, dan Dian tentu memahami maksud Wira. Mereka menatap pria itu dengan mata merah dan perasaan enggan. Wira berusaha menghibur dengan berkata, "Kita nggak akan berpisah selamanya. Aku bahkan bisa keluar dari istana yang begitu berbahaya, jadi kali ini pasti nggak akan ada masalah. Selain itu, sekarang aku memiliki identitas resmi sebagai duta. Mereka nggak akan berani berbuat apa-apa terhadapku." Bagaimana bisa ketiga wanita itu mempercayai perkataan Wira? Begitu Wira tiba di kerajaan Monoma, keluarga Juwanto pasti akan berusaha menyelesaikan hal-hal yang belum sempat terselesaikan di kerajaan Nuala. Perjalanan ini pasti sangat berbahaya. Akan tetapi, tekad Wira sudah bulat. Ketiga wanita itu tidak berani berbicara lebih banyak dan hanya bisa menyetujuinya. Keesokan paginya, Wira dan Danu meninggalkan semua orang di Provinsi Suntra. Ketika melihat tatapan tidak rela dan kekhawatiran dari ketiga istrinya, Wira pun menghibur mereka satu per satu. Baru setelah itu, Wira dan Danu pergi dengan menunggang kuda. Setelah meninggalkan wilayah Provinsi Suntra, Wira dan Danu akhirnya tiba di perbatasan. Mereka berkuda dan bergegas sepanjang jalan, lalu akhirnya melintasi perbatasan dan masuk ke dalam wilayah kerajaan Monoma. Saat melihat sekeliling, tempat ini adalah gurun yang sangat tandus. Tidak ada satupun rumah yang terlihat di sekitar. Hanya ada embusan angin kencang yang menerbangkan pasir di tanah, serta menimbulkan suara gemeresik. Kini, raut wajah Danu terlihat agak serius. Dia berkata dengan suara berat, "Kak Wira, tempat ini nggak berpenghuni, akan sulit bagi kita untuk menemukan tempat istirahat." Wira mengangguk, lalu berkata dengan serius, "Iya, orang-orang mengatakan bahwa kerajaan Monoma sangat tandus. Setelah melihatnya hari ini, ternyata memang benar." Danu juga tak kuasa menimpali, "Sebelumnya, aku hanya pernah mendengar orang lain bercerita tentang kerajaan Monoma yang sangat tandus. Nggak disangka, setelah melihatnya sendiri hari ini, ternyata memang benar. Di tempat seperti ini, orang-orang pasti sulit untuk bertahan hidup." Wira hanya tersenyum, lalu menanggapi seraya mengangguk. "Itu benar. Kalau kita melihat ke seluruh dunia, kerajaan Nuala memiliki kekuatan yang luar biasa dan lahan yang subur. Kalau enggak, bagaimana mungkin negara-negara tetangga selalu mengincar, memantau, bahkan mencari kesempatan untuk memulai perang dan merebut kerajaan Nuala?" Danu menyetujui perkataannya sehingga berkata, "Iya, kerajaan Nuala memang memiliki kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Bisa tinggal di kerajaan Nuala sebenarnya juga termasuk beruntung." Akan tetapi, Wira tiba-tiba menghela napas, lalu mengeluh sambil menggeleng. Sayangnya, Raja Bakir nggak bisa dianggap sebagai raja yang baik. Danu sontak terkejut. Apabila ada orang lain yang mendengar Wira mengkritik Raja Bakir seperti itu, dia mungkin akan dieksekusi. Namun, untungnya tidak ada orang di sekitar dan hanya ada mereka berdua. "Ayo, kita masuk ke kerajaan Monoma dulu," timpal Wira. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka.